Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Pak Guru, terlebih anak kelas 1 yang hari ini kita akan belajar pelajaran agama Kristen dan Katolik. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Pak Guru, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah bangunkan kami di pagi hari dan kami boleh dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar pelajaran agama dan budi pekerti. Kami mohon Tuhan memberkati kami, baik Pak Guru yang menyampaikan materi maupun anak-anak yang mendengar, supaya anak-anak mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua, bapak ibu dari anak-anak yang sudah berjerih lelah bekerja untuk kehidupan anak-anaknya. Tuhan berkati rumah nikah, usaha, pekerjaan dari orang tua semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai pelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, salam anak-anak. Pelajaran kita pada hari ini kita mulai dalam pembelajaran yang ketiga karena anak-anak sudah menyelesaikan pembelajaran yang kedua. Nah, pembelajaran yang ketiga ini dengan judul atau tema Aku Merawat Tubuhku. Ya. Nah, ada bacaan firman Tuhan yang harus anak-anak baca, yaitu terambil dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16. Anak-anak bawa Alkitab ya, nanti dibaca ya. Ayo yang sudah siap Alkitab, Yesaya pasal 1 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama ya anak-anak yang sudah dapat, yang sudah pegang Alkitab, kita baca bersama-sama. Yesaya 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membaca dari 1 Korintus, kitab 1 Korintus 3 ayat 16. Sampai ayat 20. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 ya, Pak Guru baca ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, kemudian kita baca lagi 1 Korintus 16. Tadi 1 Korintus 3, sekarang 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus, sebentar ya. Satu Korintus pasal 16 ayat
Salam kepadamu dari jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah. Mereka menyampaikan limpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semua. Sampaikanlah salam kepada yang lain dengan cium kudus. Ya, demikian itu pembacaan firman Tuhan yang sudah Pak Guru baca. Nah, anak-anak, tema kita adalah aku merawat tubuhku. Nah, anak-anak harus ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sungguh amat baik semua yang diciptakan oleh Tuhan. Semua tidak mengenal dosa karena mereka hidup dalam kekudusan, mereka menuruti firman Tuhan. Ya, mereka hidup bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan yang membentuk tubuh, Tuhan yang membuat mata, telinga, kepala, hidung untuk bernapas, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh dengan baik. Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik. Walaupun manusia akhirnya jatuh dalam dosa, tapi sesungguhnya Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar tubuh kita tetap dalam keadaan baik. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan membentuk Adam itu. Tuhan membentuk dari tanah, dibuat kepala. Tuhan buat kepala yang begitu di dalam diisi otak, akal budi. Tuhan bikin mata 2, bikin lubang hidung 2, bikin mulut 1, telinga 2 untuk bisa banyak mendengar, mulut 1 supaya sedikit berbicara tapi lebih banyak mendengar. Ya, Tuhan merangkai semua indah, tangan 2 supaya bisa bekerja, kaki 2 supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, karena itu kita harus menjaga tubuh ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, atas tubuh pemberian Tuhan kita harus bersyukur bahwa Tuhan begitu. Yang ciptaan yang lain Tuhan cuma berfirman, jadilah burung, jadilah binatang, jadilah matahari, cuma berfirman. Tapi manusia Tuhan kerjakan, Tuhan bentuk, Tuhan ambil tanah, Tuhan remas-remas dengan tangannya sendiri dan Tuhan membentuk. Ketika sudah jadi bentuk manusia, Tuhan hembuskan napasnya lewat hidung manusia sehingga manusia bisa bernapas. Karena itu kita sebagai manusia, kita harus bersyukur untuk tubuh pemberian Tuhan. Syukur atas tubuh pemberian Tuhan dapat kita wujudkan dengan cara merawat tubuh kita dengan baik dan benar. Tubuh yang dirawat dengan baik akan menjadi sehat, kuat, dan bertumbuh. Kalau kita tidak rawat tubuh kita dengan baik, maka anggota tubuh kita tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan baik. Ya, coba kalau tangannya tidak dirawat dengan baik, kukunya tidak digunting, kan banyak bakteri di dalam, banyak kotor. Ketika kita ambil jajan kita makan, kita jadi sakit. Kan apa? Tidak merawat tubuh dengan baik dan benar. Nah, Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16, ya, Pak Guru tadi sudah baca bahwa Yesaya mengajarkan kita, Nabi Yesaya mengajarkan kita untuk membasuh dan membersihkan tubuh kita dan jauhkan tubuh kita dari perbuatan-perbuatan jahat dari mata Tuhan. Artinya apa? Jaga tubuh kita, rawat, pelihara tubuh kita. Jangan serahkan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Tangan jangan dipakai untuk mencuri, itu maksudnya. Tangan yang Tuhan kasih ini jangan pakai untuk mencuri. Kaki, ya, yang Tuhan kasih ini jangan pakai untuk jalan ke tempat-tempat yang tidak benar, tendang teman, tidak boleh. Kaki dikasih Tuhan untuk apa? Untuk berjalan. Kemana? Ke gereja. Kemana lagi? Membantu orang tua ke sekolah. Tangan jangan dipakai untuk pukul teman, tapi dipakai untuk menolong teman. Artinya kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata jangan melihat mangga orang, waduh enak kita curi, enggak boleh.
Ya, tubuh kita disebut sebagai bait Allah. Artinya apa? Bait Allah, tubuh kita artinya tubuh kita adalah rumah Tuhan, di mana roh Tuhan ada di dalam tubuh kita. Karena itu kalau kita buat salah, kita mau mencuri, kita curi punyanya teman, tiba-tiba dalam hati, aduh kok saya mencuri ya. Itu karena apa? Ada Tuhan di dalam hati kita. Tuhan kasih ingat kita, tidak boleh mencuri, tidak boleh melawan. Jadi kalau kita nakal, kita habis melawan orang tua, kan kita nangis kan? Karena apa? Ada roh Tuhan yang ada di dalam hati kita yang bilang tidak boleh kan. Apalagi kalau kita mau mencuri, tidak boleh, takut nanti dimarahin. Itu karena apa? Ada roh Tuhan di dalam hati kita, dalam diri kita yang mengingatkan kita setiap saat. Ya, Tuhan berkenan tinggal dalam tubuh kita karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Karena itu Tuhan yang menciptakan tubuh kita, maka Tuhan tinggal di dalam diri kita. Nah, anak-anak, cara merawat tubuh dengan baik dan benar adalah ya menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi. Satu hari mandi berapa kali? Ada yang tidak mandi, apalagi sekolah online ada yang tidak mandi ya. Tidak boleh. Satu hari mandi 2 kali. Mandi pagi dan mandi sore. Menggosok gigi sehari berapa kali? 2. Pagi hari waktu mandi dan sore hari ketika mandi harus gosok gigi supaya mulut kita jangan penuh dengan kuman. Kalau banyak kuman, sakit gigi ya, karena banyak bakteri dalam gigi. Ya, mandi juga harus keramas rambut. Coba kalau rambut tidak dikeramas, baunya bau, Pak Guru tidak suka. Ya, nah kalau mandi juga harus keramas secara teratur. Makan makanan yang bergizi, jangan makan permen, coklat aja, ciki-ciki. Harus makan yang bersih, yang benar ya. Makan makanan yang baik dan bersih, yang sehat. Tidak boleh makan makanan yang membuat kita sakit perut ya. Karena itu perhatikan kalau kita makan. Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kemudian istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Jangan orang tua suruh tidur siang, lari bermain. Harus tidur siang biar sehat ya. Harus olahraga. Lari-lari boleh enggak Pak Guru? Boleh, yang penting jangan lari di jalan. Main sepak bola boleh Pak Guru? Boleh. Main lompat tali? Boleh, itu olahraga supaya tubuh kita sehat. Nah, sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur kita atas berkat Tuhan. Makanan yang Tuhan berikan lewat orang tua yang bekerja, cari makan minum untuk kita. Tuhan sudah memberkati orang tua, maka sebelum makan anak-anak harus berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur untuk berkat makanan minuman yang Tuhan berikan lewat orang tua, supaya ketika kita makan makanan dan minuman itu menjadi kesehatan bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat ya. Makanan yang bergizi tidak harus makanan yang harganya mahal. Jangan, Pak, saya mau makan spaghetti, saya mau makan pizza. Ya, enggak harus ya. Cukup makanan yang sehat, mengandung vitamin. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung vitamin dan protein. Ya, contohnya makanan yang bergizi itu adalah makanan 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat itu apa saja? Ada 4 makanan yang disebut makanan 4 sehat. Jadi kalau Pak Guru tanya, makanan 4 sehat itu apa saja? Ada 4 jenis makanan yang dianggap sehat menurut dokter ya. Yang pertama nasi, sayur ya. Lauk pauk, bisa makan lauk pauk itu apa? Bisa ikan, bisa ayam, apalagi bisa tempe, bisa tahu, itu lauk pauk ya. Buah-buahan ya, buah apa aja ya yang sehat ya dan bergizi. Dan satu lagi supaya 5. Tadi sudah 4 kan? Nasi, sayur, lauk pauk, buah. Supaya sempurna ada 5, yaitu satu lagi, minum susu
Ya, kalau orang tua bisa beli susu, anak-anak wajib minum susu ya, supaya itu disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. Makanan yang bergizi membuat tubuh kita sehat, kuat, dan bertumbuh dengan baik. Nah, tubuh kita juga memerlukan istirahat agar tenaga menjadi pulih. Istirahat itu tidur. Istirahat paling baik adalah tidur. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Maksudnya apa kebersihan pangkal kesehatan? Kalau kita hidup bersih, kita sehat. Itu maksudnya. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kalau kita hidup bersih, kita jadi sehat. Mari kita selalu menjaga kebersihan tubuh kita dan lingkungan agar hidup kita selalu sehat. Nah, itu anak-anak yang Pak Guru sampaikan kepada anak-anak, bahwa tubuh pemberian Tuhan harus kita jaga dan kita rawat. Cara menjaga dan merawat tadi Pak Guru sudah sampaikan kepada anak-anak. Bersihkan anggota tubuh, mandi teratur, gosok gigi teratur, keramas rambut teratur, ya. Keramas berapa kali sehari? Keramas bisa 2 hari sekali. Tapi gosok gigi sehari 2 kali. Mandi sehari 2 kali. Makan sehari 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makanan tidak boleh minta yang aneh-aneh. Cukup makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung vitamin dan protein. Contohnya 4 sehat, 5 sempurna, ya. Nasi, sayur apa saja boleh, lauk pauk, ayam, bisa ikan, bisa tempe, bisa tahu, makan buah-buahan, dan minum susu. Ingat istirahat, yaitu cara kita. Kenapa? Kalau kita merawat dengan baik anggota tubuh kita, itu tanda bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Tanda kita bersyukur kepada Tuhan atas tubuh ini, mata, kepala, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, anggota tubuh yang lain. Cara kita bersyukur, kita merawat tubuh kita, ya, dengan menjaganya dengan baik. Karena kalau kita menjaga anggota tubuh kita dengan baik, tanda bahwa kita bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan. Ya, demikian penjelasan Pak Guru. Selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal 2 soal, ya, di halaman 25. Mengapa kita harus merawat tubuh? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Mengapa? Sudah dijelaskan. Bagaimana cara istirahat yang baik? Cara istirahat yang baik adalah Pak Guru sudah jelaskan tadi, tinggal anak-anak ingat, anak-anak tulis. Kemudian setelah menjawab 2 soal itu, anak-anak warnai gambar halaman 26, fotokopi dulu ya. Gambar halaman 26, anak-anak fotokopi, kemudian anak-anak warnai sesuai dengan kreasi anak-anak. Setelah itu, apa yang anak-anak kerjakan? Halaman 27. Lembar pengamatan sosial. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan tanggung jawab merawat tubuh. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, lihat gambar ini. Gambar 1 ini, anak perempuan lagi ngapain? Itu dijelaskan, ya. Anak perempuan ini lagi bikin apa ini? Ya. Dia kan merawat tubuh dengan cara apa? Nah, itu dituliskan, merawat tubuh dengan cara, ya, kan? Nomor 2. Ada anak laki-laki ini. Dia sedang apa ini? Tadi Pak Guru sudah bilang kan, ya, ini bagian dari apa ini, ya. Kemudian ini gambar 3, ada anak-anak yang sedang apa, itu dijelaskan. Anak ini sedang ini, ya, sedang apa, dilanjutkan sebagai cara merawat tubuh. Kedua, anak ini sedang, nah, sebagai cara untuk, nah, begitu ya. Itu. Kemudian anak-anak lanjut. Sebentar. Kemudian anak-anak melanjutkan dengan mengisi, menjawab soal-soal pilihan ganda saja, ya. Halaman 28, nomor 1 sampai nomor 10, pilihan gandanya saja yang anak-anak, ABC-nya, ya. ABC itu anak-anak jawab. Kalau isi titik-titiknya jangan dijawab dulu, ya, nanti dijawab pada minggu depan. Jadi anak-anak kerjakan sampai halaman 29 yang di atas nomor 10.
ya, yang soalnya istirahat yang paling baik adalah A. tidur, B. menonton TV, C. piknik. Kerja sampai di situ aja ya. Ya, demikian penjelasan Pak Guru untuk anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jangan pergi ke tempat yang rame, tetap pakai masker, tetap jaga kesehatan ya. Salam buat semua orang tua. Salam, Tuhan Yesus memberkati anak-anak.